Masalah terbesar dalam hidup saya tuh move on dari maksiat. Dalam banget. Aduh. Jadi ini ada satu kejadian. satu contoh ya dari pengalaman kami bertiga. Jadi pada suatu hari Assalamualaikum sahabat Sematik semuanya. Ketemu lagi nih sama kita di Sematik Playlist. Udah lama banget gak sih kita gak ada podcast? Ya nggak sih, terakhir kali tuh sebelum ujian deh rasanya. Iya ya, udah lama banget. Nah, ada podcast lagi nih hari ini. Nih, pasti kalian asing gitu ya sama muka-muka kita. Iya. Nah, kita mau perkenalin diri dulu. Nama saya Nabila. Saya Walima. Saya Zahra. Nah, di podcast kali ini kita mau bincang-bincang santai aja ya mengenai kehidupan kita, kayak masalah kita yang sehari-hari. Terus relate ke Islam juga. Tapi intinya di akhir pasti ada hikmahnya kok. Iya, pasti ada hikmahnya. Ya, kita di sini akan membahas tentang beautiful pain. Beautiful pain. Bentar. Beautiful kan indah. Iya. Pain itu Sakit. Jadi sakit yang indah. Bentar. Kayak pernah denger deh. Nama lagu ya? Nama lagu kan? Jangan tanya saya sih. Ini K-popper nih, K-popper. Ayo bantu saya nama lagu. Tapi saya pernah dengar juga. Iya, nama lagu itu loh dari K-pop. Apa sih namanya? B2B. Oh, B2B. Okay. Udah pernah dengar? Udah sih, cuman lupa gimana nadanya. Oke, jadi kenapa kita ngambil tema dari judul lagu itu? Karena kita ingin membahas bahwasanya sakit itu Nggak selamanya sakit. iya, Jadi sakit itu ada yang indah. Sakit itu ada yang indah. Nah, Itu contohnya apa? sebelum bahas sakit deh, mulai dari masalah terbesar dalam hidup. Masalah terbesar ya. Masalah terbesar dalam hidup. Ini kayaknya banyak ya. Kalau masalah terbesar saya dalam hidup tuh yang pertama, saya dulu ya. Iya. Iya, bebas kok, bebas. Ya. Masalah terbesar dalam hidup saya tuh apa ya? Iman susah jaga iman. Imannya masih naik turun banget. Gitu. Terus tuh yang kedua juga istiqomah. Menjaga istiqomah tuh. Susah banget. Apalagi di zaman yang sekarang tuh. Banyak banget godaan guys Iya, di mana-mana. Dan yang terakhir overthinking. Oh iya. Tinggi. Kalau kalian berdua Masalah terberatnya apa? apa? Siapa dulu? Siut. Contoh siut. Saya dulu ya. Iya, spill. Masalah terberat. Kalau di sini di sekolah nggak ada sih sebenarnya. Cuman saya tuh orangnya tuh tidak terlalu memikirkan gitu loh. Lawannya Ulima ini. Jadi kayak tidak overthinking. tidak terus-terusan terjerat di satu titik. Kadang. Oke. Tapi kalau ada nih masalah terberat tapi di rumah, tapi saya nggak bisa spill di sini. Oke. Jadi kita next aja ya. Baik. Cakep. Masalah terbesar dalam hidup saya mungkin move on dari maksiat. Dalam banget. Aduh, Move on dari maksiat. Biasa tuh orang Move on kayak dari move on dia. dari pasangan. Iya kan. Ini dari Kayak maksiat. kamu. Maksiat. Kapan ada? Gak ada ya. Maksiat Iya, itu Cuk. move on dari Insya maksiat Allah, tuh lebih teman-teman berat ini. daripada move on dari orang. Karena misalnya kita datang ke maksiat itu dengan rasa senang, karena awalnya kita nggak tahu itu maksiat. Misalnya kita nggak tahu itu maksiat, kita datang ke maksiat ini dengan merasa oh ini fine aja. Terus pas udah terbiasa, terus kita tahu itu maksiat, move on-nya tuh susah banget karena udah berasa jadi rutinitas sehari-hari. Kebiasaan gitu loh guys. Jadi Udah susah tertanam. diubah. Dan itu kesukaan kita juga ya. Iya. Jadi kayak aduh Jadi susah kita banget. sulit. Kita nggak sadar ya kalau misalkan itu satu hal kita tuh berbuat maksiat. Iya. Tapi kita Padahal itu beranggapan udah bahwa salah. ini tuh biasa aja. Dan itu kita lakuin terus. Padahal kita tahu kita salah. Jadi itu ya itu pasti kalian Iya, relate lah ya. sulit. Tapi kalau misalnya ini kan masalah terbesar dalam hidup nih. Balik lagi ke tema. Rasa masalah yang indah tuh ada nggak? Ada lah masalah yang Ada lah. indah.
Tapi Ada. tergantung dari mindset kita Iya. masing-masing. Kalau masalah itu nggak selamanya masalah. Masalah itu pasti ada hikmahnya. Oh, ini. Oh iya Ini, guys. iya. Masalah itu. Jadi ini ada satu kejadian. Kayak Satu kejadian. contoh ya dari pengalaman kami bertiga. Jadi pada suatu hari kita pernah bermain di sebuah wahana. dan dada gitu. Iya iya tapi benar. Ya benar. Nanti kita ceritain semua ini. Pas kami study tour, Ya, yaitu pas kami study tour ke jadi kita Bandung main ya? Bandung. wahana Bandung. yang tinggi-tinggi itu, tahu kan? Iya. Ada apa? Nah, itu secara Tidak langsung. tidak, maksudnya itu nggak sengaja ya, kita kan juga sama-sama nggak tahu, Allah juga ngasihnya gitu kapan Iya. musibah ke kita. Iya. Itu HP-nya Zahra terjatuh dari ketinggian yang sangat amat tinggi dan di sana saya sebagai pemegang amanat untuk menjaga HP-nya Zahra merasa sangat bersalah. Saya pokoknya bersalah banget lah pokoknya. Tapi sebenarnya itu juga bukan salah satu orang, itu salah kita semua. Semua. Kita semua menanggung rasa sakitnya waktu itu. Kita nangis, kita Sedih. kita nyalahin diri Tapi sendiri. kita berusaha bareng-bareng menguatkan Iya, masing-masing. Kita sampai kayak mikir kayak, ya Allah kok kita dikasih ujian ini sih, kok kita dikasih Iya. masalah ini sih. Lagi Padahal senang-senang. ujian, Ujian kita di lagi tengah pengen- kesenangan. Iya, itu, Iya. itu sakit banget lah itu. Tapi alhamdulillah tuh apa ya, dengan kita diberi ujian kayak gitu kita bisa menghadapi, Iya. kita ngadapin Iya. masalah itu bareng-bareng gitu loh. Iya. Kita jadi tahu hikmahnya, dan karena juga kita berteman kan kita jadi Iya. tahu Iya. masalah Jadi kita kayak- apa. Malahan kayak saling membantu, Saling Iya, membantu satu membantu. sama lain. Karena yang satu, ntar yang satu, iya maaf loh, gara-gara yang saya. satu, ini Ntar yang bukan satu salah lagi, kamu. ini bukan salah kamu. Ntar yang satu lagi, iya maaf loh, harusnya tuh itu udah kayak Enak gini. banget. Ih, udah. Terus kita tuh kayak, wah benar-benar kayak, Dia yang coba menenangkan kita berdua. maaf ya, mamanya Zahra. nah, tapi ujungnya kan kita dapat hikmah lagi kalau apa sih, kita jadi semakin dekat karena ada masalah ini. Terus kita juga karena kita memang keluar dari tempat hiburannya, kita jadi kayak bisa ngabisin waktu bareng-bareng. Itu kan Iya, jadi iya. masalah yang indah. Jadi indah. Itu adalah Jadi sesuatu yang indah. dapat hikmahnya tuh kayak sebenarnya ya nikmatin aja dulu masalahnya, karena nggak selamanya tuh sakit. Tapi ini kan masalah yang indah nih contohnya. Tapi mungkin memang kalau dari sudut pandang orang yang ngadapinnya sendiri tuh, Iya. kan nggak selamanya Iya. bisa ngadepin bareng-bareng. Contohnya apa sih? Kayak apa ya, contohnya tuh yang deket-deket aja lah sama kita nih sebagai siswa SMA, SMP atau SD tuh. Kayak contohnya kalau misalkan kita lagi ujian Ah, iya. nih, Ya, Ini lagi ujian. ya kenaikan kelas Itu kan kita gitu. berusaha belajar capek-capek dulu kan, Iya, maksudnya iya. ya berusaha lah buat Ya, dapat yang terbaik. ya meluangkan waktu tidur kita, Iya. meluangkan waktu bermain kita, Mengorbankan waktu kita ya, lah. mengorbankan, kok meluangkan sih? Mengorbankan. Mengorbankan waktu kita iya. buat dapat jadi yang terbaik. Iya, buat dapat nilai hasil yang kita inginkan lah. Iya. Nah, dan dengan usaha kita itu pasti, dan kita usaha dan kita Insya Allah. udah serahkan semua kepada Allah. Ya walaupun nggak setinggi yang kita mau, tapi kita merasa bangga nggak sih dengan Iya. diri kita, kayak Iya. kita udah berusaha nih buat ini, dapat segini tuh udah senang gitu. Iya. Hasil dari kejujuran dari dalam diri sendiri, daripada nyontek kan Iya. nggak bagus. Nyontek, walaupun kita nyontek tapi nggak berusaha dari diri sendiri Itu tuh jadi kerasa hampa. iya hampa. Hampa banget. Iya loh, maksudnya kayak kesenangan kita dapat nilai bagus dari hasil nyontek sama dari hasil usaha kita sendiri tanpa nyontek nih, itu beda banget, sumpah. Ini saya berpengalaman Iya. nih. Sama nih, berpengalaman juga. Tuh kayak kita walaupun udah usaha di rumah belajar gitu kan, tapi pas sampai sekolah ngerjain ujian kita tetap nyontek, terus kita dapat hasil yang bagus tuh, itu kayak rasanya senang, tapi kayak oh ya udah. Iya. Orang Dan ujung-ujungnya kita Iya. jadi nggak tahu apa-apa guys. iya. Dan tapi kalau misalnya kita udah usaha, terus kita di sekolah kita juga usaha untuk tidak melihat ya kayak Iya, kecurangan contekan-contekan gitu, ya. contekan-contekan kayak gitu, itu pas kita dapat nilai yang bagus, itu wah senangnya, Iya. itu wah Itu udah sesuatu jadi Itu kebanggaan berarti tersendiri. contoh paling real dari sakit yang indah sih. Iya. sakit yang indah. Bener banget. Nah, kalau misalnya kita dapat masalah biasa. Masalah biasa ini gimana sih cara ngadepinnya biar jadi sakit yang indah? Gimana cara kalian mengatasi masalah itu?
Kira-kira gimana? Nabila dulu deh. Kalau saya sendiri, saya menghadapi masalah itu dengan melakukan apa yang saya senangin dulu. Melakukan healing, kayak gitu-gitu kan. Jadi lakuin apa dulu deh yang bikin kita nyaman. Buat balikin mood dulu Iya, gitu buat ya. balikin mood. Oh, buat kalau Nabila gitu ya. Iya. Kalau saya tuh kayaknya tidur deh. Tapi tidur paling enak sih guys, Iya, sumpah. Tidur itu kan juga menekan pikiran. Iya, menangkap pikiran. Walaupun ntar pas kita bangun, ya balik lagi kan Iya. masalahnya. Tapi dengan tidur tuh setidaknya tuh kayak kita bisa Mengistirahatkan iya, otak otak dulu. sejenak gitu loh. Terus tuh setelah tidur tuh mungkin pasti kayak kita merenung gitu kan. Iya. Merenung kayak aduh ini kayak kita mencari solusi lah gimana cara menyelesaikannya gitu. Kalau misalnya gitu sih, saya kurang lebih sama dengan Nabila. Kita perbaikin dulu moodnya, terus habis itu kita hadapi masalahnya. Memang menghadapi masalah tuh nggak selamanya enak ya, Iya. karena menghadapi masalah tuh perlu keberanian. Tapi kalau misalnya kita ngadapin dengan cara yang benar dan kita nggak setengah-setengah Iya. ngadapin masalahnya tuh langsung Iya. ke masalahnya, Iya. itu pasti lebih cepat selesai, lebih lega gitu. Ya, jadi jangan kayak kita lari dari Iya, lari dari dari masalah. gitu masalah. ya, walaupun kayak misalkan kita awalnya mau healing gitu kan, mau menenangkan pikiran dulu, tapi Jangan berlama-lama di sana. iya, dan juga kita dengan berujung nggak berani menghadapi masalah itu ya, itu jadinya ya nggak menyelesaikan masalah. Iya. Karena nih kan kita ini judulnya mau mencari masalah yang ujung-ujungnya jadi indah. Kalau misalnya kita mau cepat dapat indahnya, kita harus cepat menghadapi masalahnya juga. Iya, benar. Iya, oke. Tapi balik lagi sih, maksudnya Allah itu, maksudnya kita tuh di hidup di dunia ini udah ada yang ngatur gitu loh. Jadi kalaupun kita dapat masalah itu pasti berarti Allah tuh percaya sama kita bahwa kita tuh bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita tuh sedang diuji keimanannya. Jadi Allah tuh sayang banget sama kita sebenarnya ya. Apalagi Jadi kalian kalau- jangan bersedih gitu. Iya. Dan tetap berjuang menghadapi masalah. Semangat. Pokoknya kalau ada masalah, Allah udah nasihatin kita, saat ada masalah kita bersabar. Bersabar. Tapi kalau kita habis- dikasih ujian ya, ujian bersabar. Tapi setelah dapat ujiannya kita juga harus bersyukur, bukan Iya. kayak wow selesai terus kembali seperti biasa, nggak meningkat apapun dari diri kita. Iya, jadi kayak kalau kita dikasih ujian kita bersabar, kalau kita dikasih kenikmatan kita bersyukur. Tapi kira-kira ada nggak sih kebalikan, misalnya saat diberi nikmat kita tuh harusnya bersabar, tapi saat kita diberi ujian kita tuh bersyukur. Diberi nikmat kita bersabar, tapi diberi ujian kita bersyukur. Ada pasti. Ada pasti. Kayak jadi tuh ujian itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang buruk gitu, maksudnya Iya. sesuatu hal yang menakutkan. Justru tuh malah ujian tuh Tantangan, Iya, tantangan tantangan. untuk maju. Kita tahu kesalahan kita di mana. Iya. Jadi kita bisa dengan Iya, dengan ada berjuang masalah memperbaikinya. bisa apa ya? Meningkatkan diri sendiri Iya, gitu nggak sih? kayak membuat kita dewasa Iya. gitu kan. Terus tuh dengan ada masalah kita jadi bisa untuk lebih baik lagi ke Iya. depannya gitu. introspeksi diri lah ya. Iya, dengan ada masalah gitu. Terus kalau ada nikmat kita juga harus bersabar, karena nggak selamanya nikmat itu nikmat itu Baik. baik. Aduh. nggak selamanya Jadi kita- nikmat itu iya. ya nikmat gitu. Kalau nikmatnya berlebihan, Enak gitu. Iya. Jadi Kayak contohnya apa ya? Kalau orang cantik itu nggak selamanya apa ya? dia Kecantikannya itu kebaikan untuk dirinya. Iya. Jadi mungkin dia di belakang ngerasa nggak suka. Iya. Ya, gitu. Malah sebetulnya malah kalau orang cantik tuh ujiannya lebih besar. gitu Iya. kan. Iya. Baik banget godaan Iya. nggak sih? Kita nih mungkin orang yang biasa gitu ngeliat orang yang cantik tuh enaknya ya Iya. hidupnya Pengen. dia, iya pengen. Padahal itu Nggak selamanya kecantikan nggak- itu iya. enak. Indah, ya. Indah. Ya kalau misalkan orang yang diberi nikmat kecantikan tuh bisa menjaga, kalau enggak kan Iya. juga ujiannya berlipat-lipat gitu. Tapi itu jadi overthinking loh. Maksudnya itu kan jadi rasa sakit lagi nih buat kita mikirin orang yang cantik itu enak begini. Tapi kita juga harus sadar kalau indahnya itu kita orang yang biasa-biasa aja itu tanggung jawabnya itu memang nggak sebesar orang yang punya kelebihan di bagian sana. Jadi ya kita juga harus bersyukur sih dengan
kita yang seperti ini aja. Jadi intinya kalau ada masalah itu kita jangan malah lari tapi hadapin, dan kita datang ke Allah, minta ke Allah. Kenapa kita datang ke Allah? Kenapa kita minta ke Allah? Karena yang memberi masalah ini tuh kan Allah ya. Jadi kalaupun kita ingin mencari solusinya, itu kan pasti Allah yang punya jawabannya. Jadi kita datang ke Allah, kita minta petunjuk sama Allah, minta solusi sama Allah, bukan malah kita langsung kabur. Jadi intinya semua masalah itu ada solusinya dan ada hikmahnya. Dan semua yang kita lakukan tuh akan kembali lagi kepada Allah. Karena Sakit itu Indah. Oke, terus berbuat baik dan jangan lari dari masalah ya guys. ya, oke. Sekian dari kami, sampai jumpa di video Sumatik playlist selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.